Shalom, selamat hari Minggu. Jumpa kembali di ibadah live streaming yang diadakan oleh GKPS Padang Bulan Medan. Kita sangat bersyukur kita boleh melalui tahun yang lalu, tahun 2020, dan kita boleh jumpa kembali di tahun yang baru ini, tahun 2021. Tentunya kita punya banyak doa dan harapan di tahun yang baru ini untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Dan kita harus siap untuk berjuang untuk segala sesuatu yang akan kita hadapi di tahun ini. Tapi satu pengharapan yang kita pegang yaitu Immanuel, Tuhan Allah beserta kita, sehingga kita tidak perlu takut dan mampu untuk tetap berjuang. Kita akan memulai ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita datang secara pribadi kepada Allah dalam doa pribadi kita. Rasakanlah hadirat Tuhan, lawatan kasih-Nya yang begitu manis. Mintalah supaya Roh Kudus memimpin dan mengajari kita untuk datang beribadah kepada-Nya. Besar dan ajaiblah Engkau ya Tuhan, mulialah nama-Mu di antara segala ciptaan-Mu. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan mazmur. Haleluya. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, mari kita menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di dunia ini dan telah menyatakan di dalam Yesus Kristus terang dunia, sehingga olehnya kami hidup dalam terang. Arahkanlah wajah-Mu kepada kami
supaya kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, serta tetap berpengharapan akan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Hidup kita, keluarga, pekerjaan, studi, semua bersumber daripadanya. Bahkan untuk keselamatan kita pun, Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka bagaimanakah kita layak untuk mengucap syukur kepadanya? Patutlah segala pujian dan penyembahan hanya tertuju kepada Tuhan Allah saja. Mari kita puji, kita sembah Dia, kita bernyanyi. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu? Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Bapa Sorgawi,
Kasihanilah kami menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Di tengah-tengah kehidupan kami, hati kami lebih condong kepada hal-hal duniawi yang menggoda kami. Ya Bapa, kasihanilah kami. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahrirkanlah kami. Di dalam perjalanan hidup ini, kami sering mengabaikan suara panggilan-Mu dan kasih setia-Mu. Ya Bapa yang rahmani, kasihanilah kami. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Yesaya 1 ayat 18b. Firman-Nya, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang di atas segala-galanya. Dia, Tuhan yang di atas segala-galanya, adalah Tuhan yang sama yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita responi pengampunan yang telah Dia beri. Kita bernyanyi, above all powers, above all kings.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Warta Jemaat Kebaktian Minggu Berbahasa Indonesia GKPS Padang Bulan, Minggu 10 Januari 2021. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebaktian minggu yang telah terlaksana dengan baik dan diikuti oleh jemaat sebanyak 61 viewers dengan persembahan sebesar Rp110.000 melalui OVO. Terpujilah Tuhan Sang Pemilik Pelayanan. Yang kedua, kembali kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua, secara khusus bagi yang pertama sekali mengikuti ibadah live streaming ini. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya panjang umur, semakin melimpah dalam kasih dan pengetahuan yang benar, semakin bertumbuh dalam iman dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang keempat, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada hari ini adalah Bapak Pendeta Maner Saragih MTH. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Yang kelima, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada minggu depan tanggal 17 Januari 2021 adalah Bapak Pendeta S.A. Girsang. Mari kita dukung dalam doa dan mari kita mengajak saudara, teman untuk mengikutinya. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian dan dukungan doanya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji, hormat kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, untuk segala hal karya tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Bahkan ketika kami boleh menyadari 1 tahun boleh kami lewati kembali, dan Tuhan membawa kami ke tahun yang baru ini, tahun 2021. Ya Tuhan, banyak doa dan harapan kami di tahun yang baru ini. Bahkan kami mempunyai kekhawatiran Tuhan akan apa hal segala sesuatu yang kami hadapi di tahun ini. Tapi ya Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan tetap nyata dalam hidup kami, menyertai perjalanan hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah ya Tuhan, bukan rencana kami yang jadi, melainkan rencana Tuhan saja yang jadi dalam hidup kami sepanjang tahun 2021 ini, bahkan untuk kedepannya juga. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah-ibadah yang tetap boleh terlaksana di gereja-gereja, baik itu ibadah online, buat jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, bahkan di mana saja pun Tuhan, gereja-gereja yang mengadakan ibadah, Tuhan berkatilah semuanya. Tuhan
Berkati setiap hamba Tuhan yang boleh melayani di tengah-tengah tantangan yang boleh kami hadapi, yang Tuhan izinkan kami hadapi Tuhan. Biarlah itu tidak mematahkan semangat kami. Biarlah itu Tuhan boleh semakin mengajari kami untuk lebih semangat lagi melayani Tuhan dan hidup lebih taat lagi di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan melihat dengan jelas ya Tuhan, tantangan yang sama yang masih dihadapi oleh dunia pada saat ini, yaitu virus corona. Secara khusus Tuhan, di negara kami ini, negara Indonesia ini, Tuhan berkatilah setiap pemimpin kami ya Bapa. Engkau berikan mereka kebijaksanaan ya Tuhan. Biarlah dalam setiap pengambilan keputusan, dalam pengambilan setiap kebijakan di tengah-tengah negara kami ini, Tuhan turut campur tangan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa secara khusus buat vaksinasi yang akan dilakukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh turun tangan, Engkau berkati ya Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Allah. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Tuhan, berkatilah hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur ya Tuhan untuk disampaikannya firman Tuhan, supaya boleh kami terima, bertumbuh dalam diri kami ya Tuhan, dan dengan kekuatan yang daripada-Mu kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dengarlah firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan hari ini, tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan dapat dikumpulkan melalui OVO atau GoPay yang tertera di layar. Sembari mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah.
Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan, apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab kita pada hari ini diambil dari Markus pasalnya yang pertama ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Markus 1 ayat 4 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Amin. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, "Isilah mataku dengan citra salib-Mu." Vision of the cross. Fill my heart with love of Jesus the Nazarene. Mari kita nyanyikan dari bahasa Inggris. Fill my eyes, oh my God, with the visions of the cross. Fill my heart with love of Jesus the Nazarene.
Mari kita siapkan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab oleh anugerah-Mu, kami boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan Engkau, Tuhan Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu, sebab Engkau sendirilah yang memanggil kami untuk kami berkebaktian minggu saat ini. Dan kami bersyukur berterima kasih kepadamu, sebab oleh anugerah-Mu jugalah kami beroleh kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan diberitakan. Kami berdoa memohon Tuhan kiranya menolong kami sekalian, supaya ketika firman-Mu disampaikan, sungguh hati kami benar-benar siap untuk menerima dan mendengar kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami dalam mendengarkan dan memikirkan, supaya kami dapat mengerti, memahami, serta tolong kami untuk dapat melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sekalian. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah bagi kita hari ini di kebaktian minggu pertama sesudah Epifanias tertulis dalam Mazmur pasal 29. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah muliakan Tuhan dalam kekudusan. Muliakan Tuhan dalam kekudusan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan gambar berikut ini, tentu ini bukanlah benda yang asing dalam penglihatan kita. Benda ini begitu dekat dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita mungkin lupa bawa Alkitab, tapi kita jarang lupa bawa benda yang satu ini. Kemana-mana benda ini selalu kita bawa. Ke kamar kita bawa, ke gereja kita bawa, ke tempat
kantor pekerjaan kita bawa, ke sekolah juga dibawa, kemana-mana dibawa. Benda ini begitu erat melekat pada diri kita. Bapak Ibu, yang menarik yang mau saya tanyakan seputar benda ini atau smartphone ini adalah, dari benda ini kira-kira apanya yang hebat menurut pengamatan Bapak Ibu jemaat sekalian? Apa yang hebat dari benda yang satu ini? Apanya yang hebat dari smartphone ini? Mungkin kita sekarang pegang smartphone, pegang handphone. Apanya yang hebat dari benda itu? Mungkin di antara kita ada yang berkata aplikasinya hebat, lengkap. Mungkin ada juga yang berkata sistem operasinya cepat, akurasinya bagus sekali. Bahkan mungkin juga ada yang berkata kameranya cerah, yang murung, yang hitam jadi celing, glowing. Begitu mantap kameranya. Tetapi saya mau mengajak kita memikirkan yang hebat dari benda ini, yang lain. Apa itu? Pernahkah kita berpikir bahwasanya ada sosok pribadi yang hebat dari benda ini, yaitu penemunya, penciptanya? Pernahkah terpikir oleh kita ada yang jauh lebih hebat dari smartphone yang selalu ada bersama dengan kita? Pernahkah terpikir oleh kita bahwasanya pencipta benda ini, penemu benda ini jauh lebih hebat daripada ciptaannya ini? Mungkin kita terkesima dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Mungkin kita terpukau dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Tapi pernahkah terpikir oleh kita, ternyata jauh lebih hebat sosok pribadi yang ada di balik benda atau kemajuan teknologi itu? Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya demikian halnya ketika kita melihat alam semesta ciptaan Tuhan yang maha indah. Semua sempurna diciptakan oleh Allah. Tidak jarang kita terpukau melihat suatu tempat, melihat indahnya cakrawala, indahnya bukit-bukit, gunung-gunung yang Tuhan ciptakan. Begitu indahnya pantai lautan yang Tuhan jadikan. Tidak jarang kita berkata, wow, amazing. Tetapi terpikirkah oleh kita bahwasanya ada satu sosok pribadi yang jauh lebih indah, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih luar biasa dibanding karya ciptaannya? Dialah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Seharusnya kita harus lebih terpukau, terpesona, terkagum-kagum terhadap Dia yang menciptakan segala-galanya di depan kita. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ironisnya di zaman sekarang, betapa kita lebih fokus kepada ciptaan daripada yang menciptakan. Betapa banyak orang lebih terpesona dengan karya daripada yang membuatnya. Sering sekali Bapak Ibu, tanpa kita sadari, sesungguhnya ciptaan itu mencerminkan penciptanya. Karya itu mencerminkan pembuatnya. Demikian dengan ciptaan karya Allah, alam semesta dan seluruh ciptaan di dunia ini mencerminkan, menyatakan kebesaran, kemuliaan Tuhan Sang Pencipta itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian dalam Mazmur yang kita baca dalam Mazmur 29 hari ini, di mana pemazmur menyaksikan kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan dengan istilah-istilah ciptaannya,
seperti air, mengguntur, pepohonan, gunung, dan yang lain sebagainya. Seharusnya kita harus menyatakan bahwasanya ciptaan Allah itu menyatakan kebesaran, keagungan, kehebatan, kemuliaan Tuhan Halik langit dan bumi. Inilah pemazmur yang mau sampaikan bagaimana ia menyaksikan tentang kemahakuasaan Allah, tentang kehebatan, kemuliaan, dan kebesaran Allah melalui karya ciptaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 29 adalah Mazmur Daud yang ditulis oleh Daud sendiri. Ketika Daud menuliskan Mazmur ini, ketika itu umat Tuhan hidup di tengah bangsa-bangsa Timur Tengah kuno, di mana bangsa-bangsa di sekitar mereka itu hidup dalam penyembahan kepada dewa-dewa Baal. Ada banyak sekali sembahan-sembahan bangsa-bangsa yang hidup di sekitar umat Tuhan ketika itu. Dan Mazmur ini hendak menegaskan bahwasanya Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan Allah satu-satunya yang berkuasa, yang bertahta, bersemayam sebagai raja, melampaui segala yang ada. Ini menjadi kesaksian bukan hanya bagi umat Tuhan, tetapi bagi seluruh bangsa-bangsa yang hidup di sekitar umat Israel ketika itu. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, muliakan Tuhan dalam kekudusan. Bagaimana memuliakan Tuhan dalam kekudusan? Bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Yang pertama, saya mengajak kita melihat Mazmur 29 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 29 ayat 1 dan ayat 2 dimulai dengan kata kepada Tuhan. Bapak, Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur memulai mazmurnya dengan kata kepada Tuhan. Kata kepada Tuhan ini diulang sampai 4 kali oleh pemazmur. Bukan kebetulan pemazmur mengulang kata kepada Tuhan sampai 4 kali. Tentu pemazmur hendak memberi pesan yang sangat penting ketika ia mengulang-ulang sebuah kata, diulang beberapa kali dalam beberapa ayat. Ini menunjukkan ada pesan penting yang hendak disampaikan oleh pemazmur kepada pembacanya ketika itu. Dikatakan kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak, Ibu sekalian, fokus ibadah yang sesungguhnya bukanlah kepada seremonial, tatanan acaranya, tetapi fokus ibadah yang sesungguhnya yang disampaikan pemazmur dalam ayat 1 dan ayat 2 ini adalah kepada Tuhan. Hendak dijelaskan kepada pembaca mazmur ketika itu bahwasanya umat Allah beribadah, arah ibadah, fokus ibadahnya itu kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah lain. Membedakan ibadah bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Kalau bangsa-bangsa lain di sekitarnya di Timur Tengah kuno ketika itu beribadah kepada dewa-dewi yang mereka percaya berkuasa, tetapi bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi pembeda yang jelas. Fokus ibadah umat Tuhan diarahkan kepada Tuhan, bukan kepada seremonial, bukan kepada diri sendiri, tetapi fokus ibadah itu kepada Tuhan. Bapak, Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 1 dan ayat 2 ini pemazmur menjelaskan
kepada Tuhan penghuni surgawi. Kepada Tuhan saja kemuliaan. Bahkan bukan hanya itu, kepada Tuhan saja kemuliaan namanya. Bahkan kepada Tuhan saja kita sujud berhiaskan kekudusan. Kita fokus pada kalimat kepada Tuhan. Dalam kehidupan di zaman sekarang, fokus ibadah terkadang sudah mulai bergeser. Orang lebih nyaman kalau duduk dekat pelayan Tuhan daripada duduk bersekutu dengan Tuhan. Fokus ibadah terkadang sudah mulai bergeser. Orang-orang banyak cenderung dipengaruhi oleh tata cara ibadah seremonial, bahkan dipengaruhi oleh fasilitas-fasilitas yang ada. Sekalipun itu penting, tetapi itu bukanlah fokus dari ibadah. Dengan kondisi seperti ini, kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan dalam ibadah? Ketika fokus orang sudah mulai bergeser, arah orang sudah mulai menyimpang, kita bertanya, di manakah Tuhan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan? Pemazmur menegaskan kepada kita hari ini, bagi pembacanya dulu bahkan sekarang, bahwasanya arah kiblat fokus ibadah kita tertuju kepada Tuhan. Membedakan ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang lain. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, pemazmur dalam nats ini menyerukan, mengajak setiap umat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Seruan untuk memuliakan Tuhan. Saya baca kembali ayat 1 dan ayat 2. Kepada Tuhan penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Seruan untuk memuliakan Tuhan mungkin muncul dalam pertanyaan kita. Bahkan mungkin baru kita tersadarkan, mengapa kita memuliakan Tuhan? Apakah Tuhan itu kurang mulia sehingga kita harus memuliakan Dia? Apakah kalau kita memuji memuliakan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu semakin bertambah? Ataukah kalau kita tidak memuji memuliakan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu semakin berkurang? Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita memuliakan Tuhan? Dalam pandangan Alkitab, kita memuliakan Tuhan bukan karena Tuhan itu kurang mulia. Kita memuliakan Tuhan bukan karena dengan kita memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan itu bertambah. Bukan. Kita memuliakan Tuhan karena pada dasarnya Tuhan itu sempurna dalam hal kemuliaannya, dalam hal kebesarannya, dalam hal keagungannya. Segala sesuatu yang melekat pada Tuhan itu sempurna adanya. Dan inilah yang mendasari kita untuk memuliakan Dia. Kita memuliakan Tuhan karena pada dasarnya Tuhan itu mulia. Dan kemuliaan, kebesaran, keagungannya sempurna adanya. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memuji memuliakan Tuhan, siapa yang lebih diuntungkan? Kita atau Tuhan? Jawabannya kita. Kita yang lebih diuntungkan ketika kita memuji memuliakan Tuhan. Sebab kita tidak akan menambah kemuliaannya. Karena kemuliaan Tuhan itu sempurna adanya. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang lagi. Kemuliaan Tuhan, kebesarannya itu sempurna adanya. Maka sekalipun kita tidak memuji memuliakan Tuhan, kemuliaan, kebesaran, keagungan Tuhan kekal sempurna adanya, tidak akan berpengaruh apa-apa.
Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertanya, mengapa dikatakan berilah kemuliaan bagi Tuhan? Mengapa dikatakan di situ berilah kemuliaan kepada Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, berilah kemuliaan kepada Tuhan itu sebagai pengakuan atas kemuliaan dan kekuasaannya Tuhan kepada kita. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, apapun yang ada pada kita bersumber dari Dia. Maka kalimat berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, ini sebagai pengakuan atas kemuliaan dan kekuasaan Tuhan terhadap kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di slide kita, kemuliaan Tuhan itu sempurna adanya. Bukan berarti kalau kita tidak memuliakan Tuhan, Tuhan kurang mulia. Bukan. Kita memuliakan Tuhan karena kemuliaannya sempurna. Kemuliaannya sudah lengkap. Bukan karena ia kurang mulia, melainkan karena kemuliaannya sempurna sehingga ia layak dimuliakan. Karena kemuliaannya sempurna sehingga ia layak dimuliakan. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara Tuhan menyatakan kemuliaannya? Bagaimana cara Tuhan menyatakan kemuliaannya? Ayat 3 sampai dengan ayat 9. Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam ayat 3 sampai 9. Pemazmur menggambarkan kebesaran kemuliaan Tuhan dengan suaranya. Pemazmur menggambarkan kebesaran, kemuliaan, kehebatan, kedahsyatan Tuhan dengan suara Tuhan. Yang pertama, dikatakan pada ayat yang ketiga, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan yang mulia mengguntur di atas air yang besar. Bapak Ibu, pemazmur menggambarkan suara Tuhan itu mengguntur di atas air. Kalau kita renung-renungkan, mengapa harus mengguntur ya? Mengapa tidak berteriak? Pemazmur memilih kata yang sangat tepat sekali. Mengapa suara Tuhan mengguntur? Suara Tuhan mengguntur karena memang guntur itu dari atas. Ada penafsir berkata, mengapa pemazmur memilih kata mengguntur atau mengguruh? Karena guruh atau guntur itu datangnya dari atas. Demikian suara Tuhan datang dari atas. Bahkan mengapa pemazmur memilih kata suara Tuhan mengguntur? Karena suara guntur atau guruh itu tidak dapat diramalkan oleh siapapun. Tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Dan yang ketiga, pemazmur memilih kata suara Tuhan mengguntur. Ada penafsir berkata, karena suara mengguntur, suara guruh itu menggelegar, disertai cahaya yang mengkilau, dan suaranya sampai pada kejauhan. Jangkauan suara Tuhan yang mengguntur, kata yang dipilih pemazmur mengguntur, karena suara itu besar, menjangkau sampai kejauhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian pemazmur mengatakan suara Tuhan mengguntur di atas air yang besar. Lazimnya memang di perjanjian lama pada zaman Musa, Tuhan berbicara dengan suara yang mengguruh atau mengguntur.
kepada umatnya. Beberapa kali Tuhan berbicara dengan suara guruh, suara yang mengguntur. Dan hal ini sangat dirasakan oleh seluruh umat Tuhan ketika itu. Ayat yang keempat, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan itu menyatakan kehadirannya. Suara Tuhan itu menyatakan eksistensinya, keberadaannya, keaktifannya. Beda dengan ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain di sekitar orang-orang Israel. Allah-Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel tidak seperti Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Tuhan yang disembah bangsa Israel itu, suara Tuhan itu kuat, penuh kekuatan dan penuh semarak. Dapat dirasakan kekuatannya melampaui kekuatan yang ada pada bangsa-bangsa lain ketika itu. Terbukti karena semarak, tidak sunyi. Semarak dikatakan dalam pemilihan kata pemazmur di sini. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menimbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan menumbangkan pohon aras Libanon. Bapak Ibu, konon katanya pohon aras dari Libanon itu dikenal kekuatannya, kekokohannya, ketangguhannya. Maka banyak raja-raja membangun kerajaannya dengan menggunakan pohon aras dari Libanon. Termasuk Raja Salomo. Bapak Ibu yang terkasih, sekuat-kuat setangguh-tangguhnya pohon aras Libanon yang diakui kekuatan ketangguhannya, tetapi ketika diperhadapkan kepada suara Tuhan, tidak ada apa-apanya. Maka jikalau orang mengakui pohon aras Libanon itu begitu kuat, maka orang harus lebih mengakui dan mempercayai suara Tuhan jauh lebih kuat. Jikalau orang meyakini pohon aras Libanon itu tangguh, kokoh, tidak dimakan rayap, maka demikian orang harus meyakini, mengakui bahwasanya suara Tuhan jauh lebih tangguh, lebih kokoh adanya. Karena suara Tuhan melampaui pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Suara Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Ayat 7, ayat 8. Suara Tuhan menyemburkan api. Bapak Ibu, ini membedakan bagaimana pemazmur menyaksikan tentang kemahakuasaan, kebesaran, keagungan, kedahsyatan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Ini yang membedakan. Bagaimana pada akhirnya pemazmur ini hendak menjelaskan Tuhan Allah Israel lah satu-satunya Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dikatakan, digambarkan di sini Tuhan menyemburkan nyala api. Hal-hal yang di luar akal jangkauan logika manusia, Tuhan membuat padang gurun gemetar. Kenapa? Karena Ia yang menciptakannya. Kenapa bisa dibuat gunung-gunung berguncang, menari-nari? Hanya dengan guncangan gempa saja. Karena Tuhan yang menjadikannya. Hendak menegaskan kemahakuasaan, otoritas Tuhan terhadap seluruh ciptaannya. Ayat 10 dikatakan Bapak Ibu. Tuhan adalah Raja yang bersemayam. Pemazmur mengingatkan kepada umat Allah ketika itu. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan berdaulat atas segala ciptaannya melampaui penguasa-penguasa, para pembesar dan raja bangsa-bangsa. Tuhan bersemayam, Tuhan bertahta. Tidak seperti dewa-dewa sesembahan bangsa-bangsa lain yang tidak bersemayam atas segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Tuhan bersemayam di atas air bah, berotoritas, berkuasa. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Bukan sebagai raja satu bangsa, tapi sebagai raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian hendaknya pembaca Mazmur ini diajak untuk mempercayai Tuhan, mentaati Tuhan, mengakui kemahakuasaan Tuhan yang bersemayam di atas air dan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Bahkan pada ayatnya yang ke-11 dikatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bagaimana pemazmur berpengharapan bahwasanya Tuhan itu adalah sumber berkat, sumber kekuatan bagi umatnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian kita diingatkan di Minggu Epifanias hari ini, minggu pertama sesudah Epifani. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus yang kita rayakan peringati kelahirannya di bulan yang lalu. Tuhan tidak lagi nun jauh di sana, tapi Tuhan itu menjadi Tuhan yang imanen bersama-sama dengan kita. Dia tidak hanya menyatakan diri melalui karya-karya ciptaannya, tapi Tuhan yang kita sembah itu menyatakan diri melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia, diam di antara kita, bersama-sama dengan kita. Sehingga ini menjadi pembeda dalam kehidupan kita. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan yang nyata. Minggu sesudah Epifanias ini kiranya kita semakin diyakinkan dan diteguhkan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada. Di masa-masa sulit yang masih kita hadapi, kita jalani sekarang ini, di masa pandemi yang mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita, kiranya kita tidak kehilangan arah. Kiranya kita tidak merasa sendiri. Sebab apa? Sebab Dia Immanuel, Allah bersama kita. Jikalau dulu suara Tuhan itu secara lisan, bahkan suara Tuhan itu dituliskan dalam bentuk huruf-huruf dalam kitab suci, dituliskan dalam perkamen-perkamen. Tapi sekarang suara Tuhan, firman Tuhan itu menjadi daging, menjadi manusia, diam di antara kita. Kiranya ini boleh kembali meneguhkan hati kita. Tuhan menyatakan diri dengan caranya, melalui karyanya, ciptaannya. Tuhan menyatakan diri melalui firman-Nya. Bahkan firman itu telah menjadi manusia. Bapak Ibu, muliakan Tuhan dalam kekudusan. Dari Mazmur 29 ini kita telah diperlengkapi dan diingatkan bagaimana pemazmur mengawali mazmurnya dengan berkata kepada Tuhan. Hari ini arahkan segala sesuatu, kehidupan, perilaku, perbuatan, pekerjaan, pelayanan kita kepada Tuhan, bukan kepada diri kita, bukan kepada lembaga kita, tapi kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita untuk semakin lagi memuliakan Tuhan sebagai bentuk pengakuan kita atas kemuliaan dan kekuasaannya terhadap hidup kita. Ingat baik-baik, ketika kita memuliakan Tuhan, bukan Tuhan yang lebih diuntungkan, tetapi kita. Yang ketiga, suara Tuhan itu menyatakan kebesaran keagungannya. Digambarkan pemazmur dalam 7 suara Tuhan. Suara Tuhan mengguntur, suara Tuhan penuh kekuatan, penuh semarak,
Suara Tuhan mematahkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gemetar. Suara Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina. Semuanya itu menyatakan kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Dia penguasa, melampaui raja-raja yang ada. Dia raja di atas segala raja. Maka selayaknya lah bangsa-bangsa takluk kepadanya, tunduk akan dia. Dan Tuhan itu sumber kekuatan. Maka pemazmur berpengharapan, Tuhan kiranya. Pemazmur menutup mazmurnya dengan pengharapan, Tuhan kiranya memberi kekuatan, Tuhan kiranya memberkati umatnya. Tuhan sumber kekuatan, sumber berkat bagi umat yang dipilihnya. Tuhan kiranya menolong kita. Selamat memasuki minggu pertama sesudah Epifani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat memahami, mengerti apa maksud Tuhan melalui khotbah yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah segenap kami yang mendengarkan merasakan lawatan jamahan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami dalam kondisi kami yang beragam, berbeda satu dengan yang lain. Biarlah firman Tuhan ini mendapatkan tempat yang paling baik dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab segala sesuatu adalah bersumber daripada Tuhan, dan kemuliaannya adalah sempurna. Maka patutlah kita senantiasa memuliakan Dia di dalam hidup kita. Mari kita nyatakan komitmen kita untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita bernyanyi, muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah Maha Tinggi. Muliakanlah
Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian, mulai hari ini, esok, hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat duduk kembali, mengambil waktu teduh sebentar, mengucap syukur untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Amin. Immanuel, Tuhan Raja Maha Besar yang akan menyertai, menolong kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Mari kita bernyanyi lagu kita yang terakhir, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar.
ibadah minggu depan, Minggu 17 Januari 2021, di waktu dan channel yang sama. Tuhan memberkati.